Pengadilan Negeri Subang menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi wartawan media peduli rakyat Hendra Sunjaya alias Enjoy, dan Galang Novian Jalu alias Gaston dalam perkara dugaan kasus pengeroyokan pada Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Kedua perkara ini dipimpin oleh Ketua Majelis KM Muhammad Iqbal, Anggota 1 Erslan Abdillah, Anggota 2 Ripka Novita Bontong, Panitera Pengganti Nurhayani Butar-Butar SH Sahroni SHMH dan Tim Jaksa Penuntut Umum Pinos Permana SHMH Finra SH Heli SH. Nota keberatan atau eksepsi kedua terdakwa dibacakan langsung oleh Tim Penasehat Hukum Aneng Winengsi SHMH dan kawan-kawan. Aneng menyebut kedua kliennya merasa keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang pertama. Usai sidang Aneng Winengsi memaparkan secara singkat isi dari eksepsi tersebut. Adanya dugaan surat dakwaan yang cacat formil, karena dakwaan tersebut berdasarkan copy paste dari BAP Muhammad Pahlevi, yang mana kami merasa pada dakwaan Hendra dan Galang tidak benar, karena yang dijadikan dasar dakwaan adalah BAP Muhammad Pahlevi yang terindikasi cacat hukum karena pada saat diperiksa di Polsek Ciasem waktu itu tidak didampingi oleh pengacara. Dari kami itu ada persidangannya pembacaan eksepsi atau penolakan dari keberatan yang dirasakan oleh klien kami, yaitu Hendra dan juga Galang. Tanggapan dari JPU sendiri gimana Bu? Untuk tanggapan selanjutnya akan dibacakan atau diserahkan tanggal 3 Januari 2022 karena berhalangan dengan Natal dan Tahun Baru ya, jadi diundur. Kemungkinan sidangnya offline atau online? Untuk sidang selanjutnya kami sudah sampaikan kepada majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Kami berharap bahwa sidang selanjutnya bisa digelar secara offline. Isi mungkin isi singkatnya dari eksepsi sendiri seperti apa? Isi singkat ya dari eksepsi yang kami ajukan itu diantaranya yang pertama itu dengan dugaan adanya surat dakwaan yang cacat formil karena dakwaan tersebut berdasarkan BAP dari Muhammad Pahlevi ya, copy paste dari BAP Muhammad Pahlevi, yang dimana kami merasa dakwaan pada Muhammad pada Hendra dan Galang itu tidak benar karena BAP yang dijadikan dasar dakwaan itu adalah dakwaan dari Muhammad Pahlevi. Menurut kami tidak hukum karena pada saat diperiksa yang pertama di Polsek Ciasem ya, waktu itu tidak didampingi pengacara. Padahal undang-undang sudah jelas mengatur bahwa apabila ancamannya dari 5 tahun harus didampingi oleh pengacara. Kemudian juga pada saat di BAP waktu itu Muhammad Pahlevi dalam keadaan terluka parah. Malahan setelah itu kami sendiri yang mengantar. Maka dari itu kami sampaikan keberatan tersebut bahwa poin-poin itu menjadikan salah satu dasar kami untuk mengajukan eksepsi, diantaranya tidak ada pendampingan hukum ya pada saat ditetapkan tersangka di sektor Ciasem. Kemudian yang kedua adanya tidak cermatan ya. Jadi dakwaan yang dituangkan dalam dakwaan bagi Hendra dan juga Galang itu merupakan hasil copy paste dari BAP Muhammad Pahlevi kemudian disalin lagi kepada dakwaan. Dan itu diterapkan kepada kedua klien kami baik Hendra maupun Galang. Jadi itu intinya. Tuntutan dari eksepsi sendiri apa? Karena menurut kami dakwaannya itu cacat hukum, maka kami minta dibebaskan dan Dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Siap. Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan Perak TV, ruangan sidang Syafyuddin Kartasasmita dipenuhi oleh rekan media Perak Group dan Forum Masyarakat Peduli Jabar dan elemen lainnya, serta keluarga para terdakwa dan simpatisan Hendra dan Galang dengan menggunakan kaos bergambar Hendra dan Galang bertuliskan Stop Kriminalisasi sebagai bentuk dukungan terhadap keduanya. Asep Sumarna Toha alias Abah Batman selaku pemimpin redaksi media peduli rakyat, terpantau selalu setia hadir untuk memberikan support sekaligus mengawal jalannya sidang tersebut. Sebelumnya Abah Batman memberikan pernyataan bahwa dirinya bersama elemen dan simpatisan Hendra dan Galang akan terus mengawal jalannya proses sidang perkara tersebut hingga hakim benar-benar memberikan putusan seadil-adilnya yakni vonis bebas. Sebab menurut Abah Batman perkara Hendra dan Galang adalah diduga kuat kriminalisasi karena dalam rangkaian peristiwa ini keduanya tidak melakukan tindak pidana pemukulan terhadap korban melainkan hanya melerai, bahkan Galang belum sempat turun dari motor. Lebih jauh Abah menjelaskan bahwa kasus ini bukan semata kasus pengeroyokan,
Akan tetapi ada motif lain yakni berkaitan dengan profesi keduanya sebagai wartawan media peduli rakyat yang saat ini sedang mengungkap kasus dugaan penyelewengan pengelolaan BPNT di Desa Sukamandi Jaya, dan kasus mafia Tanah Patimban. Mengakhiri pernyataannya Abah Batman menyebut, terkait dugaan kriminalisasi yang diduga melibatkan penyidik Polres Subang dan Polsek Ciasem timnya hingga kini masih terus mengawal proses hukumnya di Propam Polres Subang. Hendra dan Galang tidak melakukan tindak pidana. Ya, ini karena memang ada unsur penyimpangan penyidikan awal dari pihak penyidik Polres Subang. Makanya kita juga sedang mengawal kasus yang di Propam terkait dengan penyimpangan penyidikan. Dan ini adalah bentuk kriminalisasi. Dan ini bentuk perlawanan kita terhadap penyimpangan penyidikan. Setuju? Allahu Akbar.